Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 356 Yaoyutian. Bilah Shura di tangan Xing Jue, seperti badai hujan yang menutupi langit, menebas Du Gufeng terus-menerus, dan seiring berjalannya waktu, serangan Xing Jue menjadi semakin misterius. Lambat laun, Du Gufeng menjadi sedikit sulit untuk dilawan, tetapi sudah terlambat ketika dia menemukan ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, serangan Xing Jue seperti jaring besar yang memblokir semua rute pelariannya, sehingga tidak mungkin untuk mundur. Tidak ada pembelaan. Tuan Muda Dugu, saya telah menyinggung Anda. Tiba-tiba, saya melihat Xing Jue membanting lengan kanannya lagi, dan cahaya gelap melintas, dan ini adalah pedang Asura Xing Jue, tapi kali ini Du Gufeng tapi dia tidak melakukannya kemampuan untuk menahan serangan ini, tebasan ini telah menghantam tubuh Du Gufeng. Agar tidak melukai Du Gufeng atau melukainya secara serius, Xing Jue memutar arah pedang Shura dan menyerangnya dengan permukaan yang rata, tetapi meskipun demikian, selama Du Gufeng terkena pukulan ini, dia masih akan berakhir di sebuah akhir yang sangat memalukan. Kalian, cukup sudah. Tapi ketika tebasan Xing Jue hendak mengenai Du Gufeng, kekuatan pengekangan yang kuat tiba-tiba muncul di sekitar mereka berdua tanpa peringatan. Kalimat itu terjebak. Dan pada saat ini, wajah Xing Jue mau tak mau berubah drastis, dan rasa panik yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Karena kekuatan ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga Xing Jue merasa tidak hanya tubuhnya yang terikat, tetapi seluruh orang termasuk jiwa dan aliran semangat juang semuanya dikendalikan. Kekuatan pengekangan yang begitu kuat hanya melampaui pengekangan ruang yang dikendalikan oleh Kaisar Perang, dan bahkan Xing Jue merasa bahwa selama lawan memberikan sedikit tekanan padanya, tubuhnya termasuk jiwanya akan hancur. Kekuatan yang begitu kuat, apakah itu Kaisar Perang? Di hadapan kekuatan seperti itu, Xing Jue tidak memiliki perlawanan sama sekali, tetapi sekarang Xing Jue telah mencapai tingkat Kaisar Perang tingkat tinggi, yang dapat membuat Kaisar Perang tingkat untuk Kaisar ditekan sedemikian rupa. Saya khawatir hanya Kaisar Shan yang legendaris yang bisa melakukannya. Dengan perasaan panik ini, Xing Jue mencoba yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya, ingin melihat wajah sebenarnya dari orang yang menembaknya. Namun, kekuatan penahan ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memutar bola matanya, jadi dia hanya bisa menunggu hukuman pihak lain dengan ketakutan dan kecemasan seperti ini. Tapi tepat ketika Xing Jue menyerah, kekuatan penahan yang kuat menghilang seketika, dan pada saat ini Xing Jue juga memulihkan kebebasannya, dan kemudian buru-buru mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ketika dia berbalik, dia terkejut menemukan bahwa seorang pria paruh baya berambut hitam berjubah putih berdiri tidak jauh dengan tangan di belakang, menatap Xing Jue dengan senyum tipis di wajahnya. Jubah putih yang dikenakan pria ini bukanlah harta karun, itu adalah jubah yang sangat biasa, tetapi untuk beberapa alasan terlihat sangat bagus pada pria ini, dan penampilan yang tampaknya biasa ini juga memberi orang perasaan aneh suasana yang tak terlukiskan. Meski tidak ada jejak kekuatan yang mengalir di sekitar tubuh pria ini saat ini, seperti orang biasa, tapi itu seperti lautan dalam yang sulit dilihat. Jelas, orang di depannya yang menyerang Xing Jue dan Du Gufeng. Ayah! Saat Xing Jue bertanya-tanya siapa orang di depannya ini, Yao Xinyan, Yao Chen, dan saudara perempuan keenam Yao Xinyan semuanya datang ke sisi pria paruh baya itu, dengan hormat dan dengan hormat menyapa. Ayah! Xing Jue bahkan lebih terkejut ketika dia mendengar alamat ketiga Yao Xinyan dan saudara perempuannya, dan ekspresi terkejut yang tidak dapat disembunyikan muncul di wajahnya, karena orang di depannya adalah Yao Xinyan. Patriark dari klan Lian adalah Yaoyutian, salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di benua Wu saat ini. Du Gufeng, beri hormat kepada paman. Pada saat ini, Du Gufeng yang berdiri di samping buru-buru meletakkan harta di tangannya,
dan berkata dengan hormat dengan senyum palsu di wajahnya. Hehe, keponakan, kamu tidak perlu terlalu sopan. Melihat ini, Yao Yutian, patriark dari klan Yaolian, sedikit tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Ayah, ini adalah teman yang saya sebutkan terakhir kali, Xing Jue. Namun, yang mengejutkan Xing Jue, Yao Xinyan meraih tangan ayahnya dan memperkenalkan dirinya kepadanya. Junior Xing Jue, beri penghormatan kepada patriark dari klan Yaolian. Melihat ini, Xing Jue tidak mengabaikan tetapi bergegas maju untuk memberi hormat dengan hormat. Teman kecil Xing Jue sangat kuat. Dia memiliki kekuatan seperti itu pada usia seperti itu. Dia bisa disebut orang nomor 1 di antara generasi muda di Shen Tianyu hari ini. Tapi yang paling mengejutkan semua orang adalah setelah Yao Yutian melihat Xing Jue, dia sebenarnya memuji Xing Jue. Dan kata-kata optimis seperti itu semakin mengejutkan semua orang. Mampu menerima pujian seperti itu dari patriark klan Yaolian sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini luar biasa. Dan bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa Xing Jue dapat menerima pujian seperti itu. Tetapi dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, wajah Dugu Feng tidak bisa tidak berkedut beberapa kali. Kata, tidak bahagia, tertulis dengan jelas di wajahnya. Yao Yutian memuji Xing Jue sebagai pemuda di Shen Tianyu hari ini orang pertama di generasinya, artinya, di hati Yao Yutian, dia sama sekali bukan lawan Xing Jue, begitulah cara dia, yang selalu bangga dan sombong, bisa menerimanya. Bahkan jika dia memang dalam krisis sebelumnya, dia masih tidak dapat menerima bahwa Xing Jue lebih baik darinya, atau dapat dikatakan bahwa dia tidak mau menerimanya. Pada saat ini, kebencian yang tak dapat dijelaskan mengalir ke dalam hati Dugu Feng. Patriark terlalu banyak. Meskipun Xing Jue sedikit terkejut dan senang dengan pujian dari patriark klan Yaolian, dia hanya bisa rendah hati pada kesempatan ini. Hei, jangan rendah hati. Awalnya, ketika Xiao Qi saya memuji Anda di depan saya juga sangat skeptis. Namun, ketika kita bertemu hari ini, memang benar seperti yang dikatakan Xiao Qi, ada hal-hal yang orang biasa tidak bisa menandingi. Kamu bisa tampil di Shen Tianyu seperti ini. Pemuda yang luar biasa juga merupakan berkah dari seluruh benua Tianwu. Yao Yutian terus memuji. Dalam wacananya, dia dengan jelas mengungkapkan pengakuan dan penghargaannya terhadap Xing Jue. Setelah itu, Xing Jue hanya tersenyum dan tidak menjawab. Lagi pula, dia sudah mengatakan sesuatu seperti ini. Jika dia terus bersikap rendah hati, dia akan cuek. Tetapi pada saat ini, Xing Jue merasa bahwa Yao Yutian rasa terima kasih mawar. Karena di tempat umum seperti itu, apresiasi tanpa malu-malu terhadap Xing Jue hanya untuk memberitahu semua orang di seluruh langit bahwa Xing Jue adalah orang yang disetujui Yao Yutian, dan pengakuan ini hanyalah perlindungan tak terlihat token dapat membuat perjalanan masa depan Xing Jue lebih lancar. Memikirkan hal ini, Xing Jue mengalihkan pandangannya yang berterima kasih ke sisi Yao Yutian, bahwa Yao Xinyan yang menyipitkan matanya dan tersenyum nakal, karena Xing Jue tahu bahwa Yao Yutian akan memiliki kesan yang baik tentangnya, benar-benar tidak dapat dipisahkan dari penghargaan Yao Xinyan. Setelah mengobrol, semua orang akhirnya datang ke reruntuhan klan Yaolian, dan kemunculan Yao Yutian berhasil mengejutkan semua orang. Awalnya, mengunjungi reruntuhan klan Yaolian sudah menjadi kejutan yang sangat menyenangkan. Saat itu, beberapa orang sudah tersanjung bisa ditemani oleh patriark klan Yaolian secara langsung. Dan Xing Jue dan lainnya yang dapat mengikuti Yao Yutian telah membuat iri hampir 1000 orang yang hadir. Lagi pula, bisa berhubungan dengan orang-orang seperti Yao Yutian dari jarak sedekat itu adalah hal yang didambakan semua orang. Dibandingkan dengan orang lain, Xing Jue juga sedikit terkejut, lagi pula, ini adalah pertama kalinya Xing Jue melihat pusat kekuatan Kaisar Shan. Dan bisa berkomunikasi dengan orang yang begitu kuat dalam jarak sedekat itu juga merupakan kesempatan langka. Tetapi pada saat yang sama,
Xing Jue juga dapat merasakan pentingnya kehancuran ini bagi klan Yaolian, karena Yao Yu Tianken muncul di sini secara pribadi alih-alih menunjuk seorang penatua di klan yang telah menjelaskan semuanya. Teman kecil Xing Jue, keponakan Dugu, pemimpin Ouyang, dapatkah kamu memahami mural di depanmu? Setelah memasuki reruntuhan, Yao Yu Tian tersenyum dan bertanya kepada Xing Jue, Dugu Feng, dan Ouyang Hansheng. Dalam peninggalan ini, semua jenis mural aneh terukir di dinding sekitarnya, langit-langit di atas kepala, dan tanah berbatu di bawah, secara keseluruhan juga merupakan gulungan gambar besar. Kembali ke paman, mural di reruntuhan di depanku memang sangat misterius. Pantas saja itu bisa menjadi misteri yang tidak bisa dipecahkan oleh klan Yaolian selama ribuan tahun. Namun, untuk perjalanan ini, saya juga membaca banyak artikel tentang pemurnian, dan sekarang saya tahu banyak tentang pemurnian. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menafsirkan rahasia dalam mural ini, saya pikir itu bukan tidak mungkin. Melihat ini, Dugu Feng di samping berkata dengan senyuman di wajahnya. Yah, keponakan Dugu Xian memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia layak menjadi pemimpin generasi muda di Shen-Tianyu hari ini. Lalu Xing Jue, bagaimana denganmu? Setelah mendengar kata-kata Dugu Feng, Yao Yu Tianfu merasa puas. Mengalihkan pandangannya yang penuh harap ke Xing Jue. Tolong tunggu generasi muda untuk menontonnya sebelum kembali ke Patriark. Melihat pertanyaan Yao Yu Tian, Xing Jue tidak mengucapkan kata-kata besar seperti Dugu Feng, tetapi tersenyum dan setuju lalu datang ke pintu masuk, karena Xing Jue ingin memulai dari sini. Namun, ketika Xing Jue melihat perubahan pertama yang terukir di dinding batu, dia merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan, dan perasaan akrab ini dapat ditemukan di hampir setiap mural, tetapi hanya untuk sementara. Tapi saya tidak ingat di mana perasaan ini datang dari. Ini sebenarnya. Tapi setelah Xing Jue melihat beberapa mural bersama, wajah Xing Jue menjadi lebih menarik, dan pada saat ini, seolah-olah gelombang turbulen muncul di dalam hatinya, dan sulit untuk tenang pada saat itu. Kegembiraan saat ini. Karena saat ini, Xing Jue akhirnya tahu kenapa dia merasa familiar dengan mural tersebut, perasaan itu berasal dari pola yang dilukis oleh Aibo, namun mural tersebut hanyalah simbol yang dilukis oleh Aibo. Namun, jika garis yang digambar oleh Aibo dihubungkan bersama, mereka dapat dihubungkan bersama dengan cara yang sangat misterius. Pada saat ini, Xing Jue terkejut saat mengetahui bahwa dia dapat memahami mural aneh di depannya. Bab 357. Setelah menemukan situasi ini, Xing Jue sangat bersemangat sehingga dia tidak peduli tentang Yao Yu Tianyao Xinyan dan orang lain di belakangnya, tetapi mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk kehancuran ini. Gulungan gambar besar ini menafsirkan untuk menyembunyikan rahasia tentang pemurnian klan Yaolian harta karun. Meskipun buku tebal ini sangat besar, kecepatan membaca Xing Jue sangat cepat, hanya dalam 1 jam, sebagian besar mural di seluruh aula telah dibaca, tetapi ketika sampai pada bagian terakhir, Xing Jue telah jatuh ke dalam situasi yang sulit. Situasi untuk ditafsirkan. Xing Jue merasa bahwa selama dia menguraikan bagian terakhir ini, dia dapat sepenuhnya memahami rahasia yang tersembunyi di reruntuhan, tetapi bagian terakhir ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia hubungkan dalam pola yang digambar oleh Aibo. Jadi Aibo menafsirkan relik ini. Pada saat ini, Xing Jue akhirnya menyadari apa arti dari pola yang digambar oleh Aibo. Ternyata Aibo ingin membongkar rahasia relik tersebut, dan alasan mengapa dia harus terus menggambar pola itu karena dia belum sepenuhnya memecahkannya. Namun saat ini, Xing Jue tidak berniat memikirkan Aibo, melainkan berpikir keras untuk menafsirkan isi bagian terakhir lukisan dinding tersebut, karena selama ini dapat ditafsirkan, Xing Jue dapat sepenuhnya memahami rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Mural, untuk mendapatkan harta karun yang paling dekat dengan senjata spiritual, baju perang Zijin. Meskipun harta tidak lagi menarik bagi Xing Jue,
Baju perang Zijin yang dulunya merupakan senjata spiritual berbeda, Xing Jue tidak memiliki harta yang dekat dengan senjata spiritual, dan dia sangat ingin mendapatkan satu potong. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi Xing Jue terjerat dalam mural dan tidak dapat memahaminya, dan lambat laun Xing Jue mulai gelisah. Batas waktu klan Yaolian hanya 1 hari, dan sekarang hari itu hanya akan segera tiba, tetapi hukumannya hanya sebagian kecil lagi, yaitu rahasia yang tersembunyi di mural bisa didapat. Jika saat ini bagaimana bisa Xing Jue akan berdamai jika dia gagal dalam kesuksesan? Hei, ini terlalu sulit. Tapi selain Xing Jue, banyak orang yang ingin memecahkan rahasia di reruntuhan ini juga terganggu olehnya, karena dibandingkan dengan Xing Jue, mereka bahkan tidak bisa melihat perbedaan sedikit pun, dan desahan terus-menerus keluar dari kerumunan. Tetapi dibandingkan dengan mereka, beberapa orang terlihat santai dan puas. Bagi mereka, mereka hanya datang ke sini untuk bersenang-senang dan mengambil kesempatan untuk menghargai kekuatan klan pemurnian iblis. Adapun rahasia di reruntuhan ini, wajar jika mereka dapat diartikan jika mereka tidak dapat menguraikannya. Mereka hanya di sini untuk bermain. Begitu. Tetapi pada saat ini, mata Xing Jue tiba-tiba berbinar, karena dia tiba-tiba memikirkan cara untuk memecahkan misteri reruntuhan, yaitu menggunakan rute yang sama untuk berlari ke arah yang berlawanan. Karena sebelumnya dikatakan mulai membaca dari depan, Xing Jue sudah memahami isi sebelumnya, namun sekarang hanya bagian terakhir yang tidak bisa dibaca. Namun, jika Xing Jue menggunakan metode yang sama dan mulai menafsirkan dari bagian terakhir, mungkin berhasil memikirkan hal ini, Xing Jue tidak ragu-ragu, tetapi buru-buru mulai menafsirkannya kembali dari arah yang berlawanan sesuai dengan pemikiran sebelumnya. Yang mengejutkan Xing Jue adalah metode ini benar-benar berhasil. Pada akhirnya, misteri relik yang tidak dapat diuraikan oleh klan Yaolian selama ribuan tahun telah sepenuhnya dipahami dalam benak Xing Jue. Tidak lama setelah Xing Jue menguraikan rahasia reruntuhan, harinya tiba, dan kelompok dari mereka datang ke pulau utama kota peri terapung klan Lian Yao. Pada saat ini, perjamuan diadakan di pulau utama untuk mengundang semua orang yang berpartisipasi dalam melihat reruntuhan kali ini. Yao Yutian, patriark klan Yaolian, dan ratusan patriark klan Yaolian semuanya duduk di kursi pertama, dan itu layak yang disebutkan adalah bahwa selain Yao Yutian, sebenarnya ada 6 tetua di klan Yaolian yang kekuatannya tidak dapat dilihat oleh Xing Jue. Dan menilai dari posisi ke-6 tetua, posisi mereka di klan pemurnian iblis jelas tidak rendah, dan Xing Jue bahkan lebih mencurigakan saat ini kekuatan kaisar pertempuran tingkat tinggi. Selain itu, jika kekuatan jiwa yang kuat dari klan pemakan jiwa tidak dapat mendeteksi kekuatan lawan, itu berarti lawan memiliki harta yang dapat menyembunyikan kekuatannya, atau memiliki kekuatan yang benar-benar di atas Xing Jue. Jika dihitung dengan cara ini dan Yao Yutian ditambahkan, klan Yaolian memiliki total 7 pembangkit tenaga Zandi. Setiap kaisar perang adalah orang dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia, dan barisan 7 kaisar perang terlalu menakutkan. Pantas saja klan Yaolian menjadi kekuatan dominan di langit. Karena mereka memang memiliki kekuatan seperti itu. Hei, ini pena dan kertas yang kamu inginkan. Saat Xing Jue kagum dengan kekuatan klan Yaolian, Yao Xinyan tiba-tiba muncul di kursi di sampingnya, dan mengambil selembar kertas kosong dia dan sebuah pena dilemparkan di meja makanan ringan di depan Xing Jue. Ngomong-ngomong, untuk apa kamu menginginkan ini? Jangan bilang kamu tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada puisi dan ingin membuat lagu. Setelah duduk, Yao Xinyan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Hei, kamu akan mengetahuinya nanti. Xing Jue tersenyum dengan mulut sedikit terangkat, berpura-pura misterius. Kemudian dia melambaikan kuas besar di tangannya untuk menggambar di atas kertas. Potong, berantakan sekali. Karena penasaran, Yao Xinyan di samping buru-buru membawa kepala kecilnya ke atas, ingin melihat apa yang akan dilakukan Xing Jue, tetapi setelah melihatnya, dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Ayo pergi,
Karena dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang dilakukan Xing Jue, apakah itu kata-kata atau bukan, rasa ingin tahunya benar-benar hilang. Tetapi untuk kebingungan Yao Xingyan, Xing Jue hanya tersenyum, karena dia masih tidak ingin ada yang melihat apa yang dia lukis, tetapi ketika dia menyelesaikan langkah terakhir, ini adalah bagian yang cukup untuk membuat Yao Lianzu naik sok dan menggairahkan atas dan ke bawah. Merupakan kehormatan besar untuk mengundang Anda semua ke klan Yaolian saya. Untuk menunjukkan ketulusan klan Yaolian kami telah secara khusus menyiapkan hadiah yang kaya untuk Anda, yaitu pemimpin klan-klan kami. Armor pertempuran emas ungu yang berharga. Tentang asal-usul baju besi ungu emas ini, saya pikir Anda semua tahu bahwa itu pasti harta yang langka. Tetapi apakah Anda dapat mengambil harta ini tergantung pada reruntuhan dari klan Yaolian saya, maka baju perang ungu emas ini bisa menjadi miliknya, semangat tinggi. Saat dia berbicara, dia melihat Bao Jia dengan cahaya ungu menyebar dari telapak tangannya, dan muncul, tergantung di udara. Bao Jia ini berwarna ungu tua, dengan kepala naga bermulut terbuka bertatahkan di dada dan bahu, dan sisik ungu tua seperti naga asli, dan cahaya ungu cerah menutupi Bao Jia, yang sangat indah. Namun yang paling mengejutkan adalah kekuatan pertahanan yang bisa dirasakan pada armor ini bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Melihat armor emas ungu di depannya, bahkan Xing Jue pun kaget karenanya. Karena dia merasa bahwa kekuatan pertahanan dari baju besi ungu emas ini mungkin tidak dapat menghancurkannya bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Baju besi ungu emas yang begitu kuat benar-benar tidak sebanding dengan harta bermutu tinggi biasa. Itu juga bisa mengatakan bahwa itu tidak berada dalam jangkauan senjata harta karun, tidak heran itu adalah keberadaan yang paling dekat dengan senjata roh. Saat ini, hampir semua orang yang berpartisipasi dalam acara ini melihat baju besi ungu dan emas yang tergantung di udara dengan mata penuh kerinduan, dan beberapa orang bahkan tidak dapat menahan air liur dari sudut mulutnya. Bisakah seseorang melihat sesuatu di reruntuhan? Jika kamu memiliki sesuatu, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Melihat ekspresi serakah di wajah semua orang, Yao Yutian sedikit tersenyum dan berkata lagi. Tapi setelah suara Yao Yutian jatuh, semua orang yang hadir terdiam. Mereka sangat menyukai baju perang Zijin ini, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan petunjuk sama sekali dari reruntuhan, apalagi rahasia. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan mulai melambaikan pena besar di tangannya, menari dengan sangat cepat. Paman, saya pikir saya mungkin telah menguraikan arti kehancuran itu. Namun saat ini, Dugu Feng yang sedang duduk di kursi VIP tiba-tiba berdiri dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dugu Feng? Mungkinkah dia benar-benar memecahkan rahasia di reruntuhan? Pada saat ini, mata hampir semua orang berhasil ditarik oleh Dugu Feng, dan bahkan Xing Jue tidak dapat menahannya. Alisnya berkerut erat, karena dia sangat khawatir Dugu Feng bisa melihat sesuatu dari reruntuhan, jadi baju besi ungu emas yang bisa melihat tangannya tidak akan aman. Keponakan Dugu, tapi tidak apa-apa untuk dikatakan. Melihat ini, Yao Yutian juga terkejut, lalu berkata sambil tersenyum. Kembali ke paman, sebenarnya, saya pikir semua orang salah paham tentang kehancuran itu. Rahasia yang tersembunyi di dalamnya tidak terkait dengan seni memurnikan monster, tetapi roh yang ditinggalkan oleh para pendahulu kuno. Ada banyak mural di reruntuhan, dan setiap mural adalah karya yang lengkap. Saya pikir itu melambangkan seseorang, dan reruntuhan itu melambangkan benua ini. Lemah, tetapi mural di reruntuhan terhubung satu persatu, artinya, orang dapat terhubung dan bersatu. Dan ketika semua orang bersatu setelah bersama, bahkan benua yang luas dan tak terbatas ini, manusia juga bisa mendominasi. Saya pikir apa yang ingin disampaikan oleh reruntuhan kepada semua orang sebenarnya adalah semangat persatuan yang disampaikan kepada keturunan kita,
karena hanya dalam persatuan kita bisa menjadi lebih kuat. Du Gufeng menceritakan dengan punggung lurus dan suara bernada tinggi. Apa yang orang ini katakan adalah omong kosong. Tapi setelah kata-kata Du Gufeng berakhir, Xing Jue tidak bisa menahan diri, dan menyemprotkan teh yang baru saja dia telan, karena dia benar-benar sedikit kejang di perutku. Perut karena tertawa. Apa yang dikatakan Du Gufeng tidak ada hubungannya dengan rahasia di reruntuhan, itu hanya omong kosong. Bab 358, Penyihir Mengejutkan. Yah, aku juga berpikir bahwa imajinasi Du Gufeng sangat kaya. Atau dia idiot. Tepat ketika Xing Jue menertawakan kata-kata Du Gufeng dan mengatakan bahwa perutnya sakit, Yao Xinyan yang berada di sampingnya juga berkata sambil tersenyum seolah sedang menonton lelucon. Wow, begitulah adanya. Ternyata sama sekali tidak ada rahasia di reruntuhan, tetapi semangat persatuan yang disampaikan oleh nenek moyang klan Yaolian. Kamu benar-benar pantas menjadi tuan muda Suandian, Du Gufeng. Jadi itu hanya bisa ditebak olehnya. Tapi yang membuat Xing Jue dan Yao Xinyan paling tidak berdaya adalah bahwa kata-kata tidak masuk akal Du Gufeng benar-benar dikenali oleh semua orang, dan mereka kagum karenanya. Benar-benar tidak ada harapan. Xing Jue menunjukkan simpati atas seruan dan tepuk tangan yang terus-menerus datang dari sekelilingnya, dan Xing Jue tidak punya pilihan selain memperlakukan orang-orang seperti itu yang ingin menyanjung mereka. Karena mereka tidak mengerti bahwa jika mereka ingin bertahan hidup di benua ini, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri, memandang kekuatan orang lain dapat menjadi pendorong perjuangan mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat mengharapkan orang lain untuk melakukannya. Menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Keponakan Dugu, apa yang Anda katakan tidak masuk akal, tetapi klan pemurnian iblis saya telah dengan jelas mencatat rahasia pemurnian senjata klan pemurnian iblis saya yang tersembunyi di reruntuhan, jadi apa yang Anda katakan jelas tidak benar. Tidak benar. Tetapi ketika semua orang adalah berbicara tentang jawaban Du Gufeng sebelumnya, Yao Yutian yang berada di atas hanya bisa menghela nafas, lalu berkata dengan senyum canggung itu. Untuk kata-kata Du Gufeng, Yao Yutian secara alami sangat tidak senang, tetapi karena status khusus Du Gufeng, dia tidak bisa terlalu memalukan, jadi dia hanya bisa memveto dengan bijaksana. Dahi. Melihat kata-katanya ditolak di tempat, wajah Du Gufeng juga menjadi sangat jelek, dan kemudian dia buru-buru duduk kembali di kursinya, yang bisa digambarkan sangat memalukan. Potong, idiot. Melihat penampilan Du Gufeng seperti ini, Yao Xinyan yang duduk di samping Xing Jue mendengus dingin dan menunjukkan ekspresi sinis. Mungkinkah tidak ada dari kalian yang bisa menguraikan rahasia di reruntuhan? Setelah memveto jawaban Du Gufeng, Yao Yutian sekali lagi mengalihkan pandangannya yang penuh harapan kepada semua orang di kursi VIP. Tetapi setelah suaranya jatuh, itu masih tidak mendapat jawaban, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Xing Jue, tetapi menemukan bahwa Xing Jue menundukkan kepalanya, dan tangannya terus menari, jelas dia juga tidak menyadarinya. Di reruntuhan, dan saat ini, Yao Yutian juga tampak sedikit kecewa. Lupakan tentang patriark, rahasia klan Yaolianku yang tidak seorang pun dapat menguraikannya selama ribuan tahun, bagaimana bisa dengan mudah ditafsirkan oleh orang luar. Melihat ini, beberapa tetua klan Yaolian mulai membujuk mereka satu demi satu. Pada saat ini, sudut mulut Yao Yutian juga mengangkat senyum masam, karena rahasia ini terlalu penting bagi klan Yaolian. Selama dia mendapatkan rahasia ini, dia akan dapat menyempurnakan koleksi pemurnian artefak dari klan Yaolian. Dalam hal ini, klan pemurnian iblis dapat menyempurnakan senjata roh. Senjata roh adalah harta yang sangat kuat. Sekarang, meskipun klan pemurnian monster memiliki senjata paling spiritual di antara kekuatan yang menjulang tinggi, semuanya diturunkan dari zaman kuno, dan tidak satupun dari mereka disempurnakan sendiri. Jika klan pemurnian monster benar-benar dapat menyempurnakan senjata roh sendiri,
maka kekuatan klan pemurnian monster pasti akan meningkat dengan cepat. Melihat Yao Yutian dengan wajah kecewa, semua tetua klan pemurnian Yao juga tampak tertekan. Sebagai anggota klan pemurnian Yao, mereka juga berharap koleksi pemurnian artefak klan Yao Yu dapat disempurnakan. Tuan Patriark, saya pikir saya telah menguraikan rahasia di reruntuhan. Tetapi ketika tidak ada seorang pun di klan Yaolian yang dapat menguraikan rahasia reruntuhan, suara keras tiba-tiba terdengar dari kursi VIP. Melihat sepanjang prestise, semua orang terkejut menemukan bahwa kalimat yang telah tergeletak di atas meja sebelumnya sudah berdiri sekarang, memegang gulungan kertas di tangannya, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Melihat Yao Yutian di atas, dan wajahnya penuh percaya diri. Teman kecil Xingjue, apakah kamu benar-benar memecahkan rahasia di reruntuhan klan Yaozu saya? Tiba-tiba wajahnya berubah bahagia, dan dia buru-buru bertanya kepada Xingjue. Patriark Hui, karena ini adalah rahasia dari klan penyulingan iblis. Jawaban yang benar. Xingjue dia tersenyum sedikit, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang yang rumit dan heran, dia perlahan berjalan keluar dari kursi VIP dan berjalan menuju Yao Yutian. Melihat Xingjue yang perlahan berjalan ke arahnya, entah kenapa hati Yao Tianyu mulai tak terkendali saat ini, dan saat ini, Xingjue di matanya seperti secercah harapan, terus mendekatinya. Dan ketika Xingjue menyerahkan kertas di tangannya kepada Yao Yutian itu dengan tergesa-gesa mulai membacanya, tidak hanya dia, tetapi juga para tetua klan Yaolian di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap mata mereka. Kertas di atas kertas di tangan Yao Yutian. Dan saat mereka membaca, wajah tegang berubah menjadi ekspresi terkejut, dan pada saat yang sama, hati hampir semua orang yang hadir tergerak oleh Yao Yutian, dan mereka sangat ingin tahu kalimatnya. Apakah itu benar-benar menjawab jawaban dari Yaolian Clan? Tapi di antara kerumunan, Du Gufeng adalah yang paling gugup, karena dari segi kekuatan dia sudah kewalahan oleh Xingjue. Jika dia kalah lagi dalam hal IQ, maka dia benar-benar akan kalah telak. Hahaha. Teman kecil Xingjue, kamu benar-benar jenius yang menakjubkan. Armor ungu emas ini milikmu. Tiba-tiba, Yao Yutian tiba-tiba berdiri, dan tertawa terbahak-bahak, lalu melihat jubah lengannya melambai, dan baju perang ungu emas yang melayang di udara perlahan jatuh, dan Yao Yutian berteriak dengan keras diumumkan bahwa baju perang Zijin akan dijatuhi hukuman. Ya Tuhan, apakah Xingjue itu benar-benar memecahkan rahasia klan Yaolian yang belum pernah dipecahkan oleh siapapun selama ribuan tahun? Dan ketika jatuh, baik orang-orang di kursi VIP maupun anggota klan Yaolian yang hadir semuanya menunjukkan tanda-tanda. Malu ekspresi terkejut disembunyikan, karena mereka tahu dari kesediaan Yao Tianyu untuk memberikan baju besi emas ungu ke Xingjue. Xingjue pasti telah memecahkan rahasia di reruntuhan, tetapi mereka agak sulit menerima fakta ini untuk sementara waktu. Terima kasih, Tuan Patriark. Melihat ini, Xingjue tidak sopan, dan buru-buru menangkap baju perang emas ungu yang jatuh. Dan melihat armor perang emas ungu yang bersinar dengan cahaya ungu dan mengandung energi yang kuat pada saat ini, Xingjue merasakan kegembiraan yang tak terkendali di dalam hatinya. Harta karun seperti itu benar-benar jatuh ke tangannya. Bagaimana mungkin Xingjue tidak bersemangat tentang hal itu? Pak! Hei, saudara Xingjue, saya benar-benar mengucapkan selamat kepada Anda. Tanpa diduga, Anda benar-benar memecahkan rahasia klan Yaolian saya. Saya benar-benar tidak salah paham dengan Anda. Saat dia bersemangat, tangan putih yang selalu putih tiba-tiba menepuk pundaknya, dan ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Yao Xinyan sedang menatapnya dengan senyum cerah di wajahnya. Dan selain dia, di belakangnya Yao Chen dan Ouyang Hansheng juga maju untuk memberi selamat padanya, dan pada saat ini, pesta itu akhirnya tercapai karena Xingjue berhasil memecahkan rahasia klan Yaolian. Klimaks yang paling mengasyikkan. Kali ini,
Xing Jue memecahkan misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh klan Yaolian selama ribuan tahun, dan mampu mengembalikan kelengkapan koleksi pemurnian senjata klan Yaolian. Ini hanyalah kegembiraan yang luar biasa bagi klan Yaolian. Dan perolehan Xing Jue atas baju besi ungu emas ini, yang paling dekat dengan senjata spiritual, juga bisa dianggap sebagai panen yang kaya. Ditambah dengan ditemani Yao Xinyan, Yao Chen, Ouyang Hansheng dan lainnya, Xing Jue minum dengan gembira di atas pesta ini, dan tidak menyerah sampai dia pingsan dan tidak sadarkan diri. Xing Jue, untuk orang sepertimu, aku tidak akan pernah membiarkanmu terus tumbuh dewasa. Tetapi dibandingkan dengan perayaan Xing Jue dan yang lainnya, Du Gufeng memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan kemudian diam-diam melepaskannya setelah beberapa saat. Kata kasar, dia meninggalkan klan Yaolian. Setelah pesta selesai, Xing Jue sadar setelah tidur seharian penuh karena terlalu banyak minum alkohol setelah bangun. Xing Jue bergegas ke pulau terapung tempat tinggal Yao Xinyan. Tetapi Xing Jue perjalanan ini bukan mencari Yao Xinyan, tapi itu Aibo. Setelah dipikir-pikir, Xing Jue merasa bahwa Aibo tidak sederhana, tetapi dia juga merasa bahwa Aibo tidak berniat membunuh klan iblis, jadi Xing Jue memutuskan untuk membuka jendela atap untuk berbicara terus terang, dan hanya menanyakan identitas Aibo. Dan tujuan. Ketika Xing Jue datang ke rumah tempat tinggal Aibo, dia menemukan bahwa Aibo hari ini tidak terus menggambar pola di tepi kolam di taman, dan melalui induksi jiwa, Xing Jue mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang duduk di dalam rumah. Kalimat menjadi bingung. Teman kecil Xing Jue, kamu di sini. Tapi yang paling mengejutkan Xing Jue adalah tepat setelah dia memasuki rumah, suara Aibo tiba-tiba terdengar, dan dia benar-benar mengetahui kedatangan Xing Jue. Xing Jue, yang merupakan pengawal dari Orde Jiwa, hampir tidak ada yang bisa mendeteksi auranya. Tapi saat ini Aibo benar-benar menemukan kedatangannya, bagaimana mungkin Xing Jue tidak terkejut? Hehe, jangan kaget, aku bisa mendengar suaramu menginjak tanah berbatu. Karena kamu di sini, masuklah, kebetulan ada yang ingin kukatakan padamu. Hanya di Xing Jue, Able bisa merasakan keberadaannya saat terkejut, suara Aibo tiba-tiba terdengar lagi. Apa? Sebenarnya mengandalkan suara. Setelah mendengar kata-kata Aibo, Xing Jue terkejut lagi. Kekuatan Xing Jue saat ini bisa dikatakan tidak ada jejak di salju dan tidak ada suara di tanah, tetapi Aibo sebenarnya mengatakan bahwa dia tahu Xing Jue datang dari suaranya, jadi dia seberapa kuat itu? Bab 359 Koleksi Pemurnian. Namun, meski Aibo menunjukkan kekuatan yang mengejutkan Xing Jue saat ini, Xing Jue tidak mundur karena hal tersebut, melainkan langsung berjalan menuju rumah tempat Aibo tinggal, karena Xing Jue tahu bahwa saat ini pun ia ingin melarikan diri. Tapi dengan kekuatan Able, dia mungkin tidak bisa kabur. Setelah memasuki ruangan, Xing Jue menemukan bahwa Aibo sedang duduk di kursi bambu sederhana saat ini, dan di atas meja bambu di depannya ada teh kukus 2 kali lebih banyak. Melihat Xing Jue sambil tersenyum. Bas. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba merasakan ruang kedap suara yang tak terlihat tiba-tiba muncul, menutupi rumah dalam sekejap, dan yang paling mengejutkan Xing Jue adalah bahwa kekuatan yang terkandung dalam penghalang ini sangat kuat. Sangat kuat sehingga Xing Jue tidak dapat dikerahkan sama sekali. Tapi pesona yang begitu kuat Xing Jue tidak mengetahui siapa yang melakukannya, tetapi melihat Aibo yang sedang menatapnya dengan senyum di wajahnya, Xing Jue tahu bahwa orang yang baru saja menembak jelas adalah Aibo, tetapi Aibo jelas tanpa gerakan apapun. Xing Jue kagum dengan cara mengatur penghalang yang brilian ini. Ayo, duduk. Melihat Xing Jue berdiri di depan pintu dengan wajah penuh keheranan, Aibo dengan lembut melambai padanya dengan senyuman di wajahnya, memberi isyarat agar dia duduk. Melihat ini, Xing Jue juga tersenyum tipis, lalu duduk di kursi bambu di seberang Aibo. Xing Jue, jika kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu, tanyakan saja.
Aibo mendorong teh di atas meja ke punggung Xing Jue dan bertanya sambil tersenyum. Aibo, aku hanya tidak mengerti mengapa orang kuat sepertimu yang bisa menjadi tokoh top di dunia yang menjulang harus bersembunyi dalam identitas yang begitu rendah hati di klan Yaolian. Melihat inisiatif Aibo untuk bertanya, Xing Jue tidak bisa, membantu dia ragu-ragu, tetapi secara halus menjelaskan kebingungan di hatinya. Hehe, sebenarnya kamu ingin bertanya, tujuan apa yang aku miliki untuk klan Yaolian? Tapi setelah mendengarkan kata-kata Xing Jue, Aibo tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangan tajamnya ke Xing Jue, dan pada saat ini, Xing Jue merasa tubuhnya semakin gemetar, karena tatapan Aibo sangat tajam, seolah-olah dia bisa melihat semuanya, membuat Xing Jue bahkan tidak berani bernapas, karena takut terlihat. Hahaha, nak, lagi pula, kamu tidak memiliki hubungan yang dalam dengan klan Yaolian, tetapi demi kenyamanan klan Yaolian, kamu bersedia mengambil inisiatif untuk datang kepadaku dengan risiko hidupmu sendiri. Persahabatan seperti ini sangat mengagumkan bagi lelaki tua itu. Selain itu, Anda bisa memberitahu Yaolian Zhu tentang urusan saya, yang akan mengurangi risiko Anda, tetapi Anda tidak melakukannya. Kamu nak, dia benar-benar orang yang menghargai persahabatan, tapi keraguan-raguan ini membuatku tidak tahu bagaimana menilaimu. Aibo tersenyum lagi dan berkata kepada Xing Jue, aku hanya tidak ingin salah padamu. Kurasa kamu tidak memiliki niat jahat terhadap klan Yaolian, jadi aku ingin tahu apa tujuan lamamu. Itu adalah pertanyaan langsung. Tujuanku? Aku punya banyak tujuan, tapi salah satunya sudah dipenuhi olehmu. Pecahkan. Hei, aku benar-benar membuat lelaki tua ini merasa malu. Aibo menghela nafas dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Apa? Aibo, kamu sebenarnya tahu bahwa aku mengintip solusi reruntuhan yang kamu gambar. Setelah mendengar perkataan Aibo, Xing Jue menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata Aibo sengaja menggambar pola di depannya. Jika kamu tidak melakukan ini, bagaimana kamu bisa membantuku memecahkan misteri reruntuhan? Tiba-tiba, Aibo memutar pergelangan tangannya, dan sebuah buku yang tidak terlalu besar tetapi dengan cahaya redup muncul di depan Xing Jue. Ini dia. Dan ketika Xing Jue melihat buku ini, wajahnya langsung berubah, dan ekspresi terkejut muncul, karena ada 4 karakter besar yang tertulis di buku ini, dan di sana ada buku harta karun, peralatan pemurnian. Sebenarnya adalah harta rahasia paling berharga dari klan pemurnian Yao, buku pemurnian alat. Ini adalah harta karun klan iblis, buku pemurnian artefak, dan lelaki tua itu telah mengintegrasikan konten yang Anda uraikan di reruntuhan ke dalamnya. Ini adalah buku pemurnian artefak duplikat, tetapi lengkap. Sebagai hadiah untuk membantu lelaki tua itu menguraikan isi reruntuhan, aku memutuskan untuk memberimu buku senjata pemurnian ini. Jangan menolak kebaikan lelaki tua itu, buku senjata pemurnian ini dapat membantumu memulihkan ungu baju besi emas ke keadaan aslinya. Senjata spiritual, dengan cara ini, Anda akan memiliki modal tambahan untuk menyelamatkan hidup Anda dalam menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Tapi Anda juga harus berjanji kepada orang tua itu setelah Anda menguasai semua harta pemurnian senjata ini, Anda akan menghancurkannya, dan Anda tidak akan diizinkan untuk menggunakannya lagi. Biarkan orang kedua melihat isinya, dan jangan meneruskan metode pemurnian buku pemurnian artefak kepada orang kedua. Tepat ketika Xing Jue terkejut bahwa Aibo benar-benar memiliki buku pemurnian artefak ini, Aibo bahkan lebih dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Xing Jue. Pada saat ini, Xing Jue sedikit ragu-ragu, karena buku pemurnian artefak ini adalah harta karun klan Yao, ditambah hubungannya dengan Yao Xinyan, jika dia benar-benar mengambil buku pemurnian artefak Aibo, sepertinya beberapa tidak cukup setia. Tetapi jika, seperti yang dikatakan Aibo,
buku pemurnian artefak ini dapat membantu Xing Jue mengembalikan baju perang ungu emasnya menjadi senjata spiritual, maka godaan semacam ini terlalu besar, begitu besar sehingga Xing Jue sulit untuk ditolak. Terimalah, nak, karena kamu datang ke sini sendirian, bukankah kamu masih memiliki ketidakpercayaan padaku? Bukan hanya untuk menyempurnakan koleksi pemurnian artefak klan Yao, bantu Yao Zhu, karena ini adalah permintaan saya dari seorang teman lama. Melihat Xing Jue agak malu, Aibo melanjutkan, mengungkapkan beberapa rahasia kepada Xing Jue selama kata-katanya. Aibo, jadi kamu. Dalam hal ini, Junior ingin berterima kasih kepada senior atas kebaikannya. Pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba menyadari, dan kecemasan sebelumnya akhirnya benar-benar hilang, dan kemudian dia penuh kegembiraan dia mengambil buku pemurnian di atas meja dan memasukkannya ke dalam gelang penyimpanan. Saat ini, Xing Jue sangat yakin bahwa Aibo tidak akan pernah menyakiti klan Yaolian, karena Xing Jue telah mendengar dari perkataan Aibo sebelumnya bahwa pria kuat misterius ini bersedia tinggal di sini karena permintaan teman lama, dan jelas teman lamanya mungkin adalah mantan patriark klan Lianyao, almarhum kakek Yao Xinyan. Setelah itu, Xing Jue mengobrol lagi dengan Aibo. Aibo secara pribadi memberitahunya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memurnikan harta. Dari narasi Aibo, Xing Jue juga dapat mendengar bahwa Aibo benar-benar dia adalah ahli pemurnian terbaik. Karena dia telah membaca lusinan buku rahasia pemurnian Xing Jue sebelumnya, dia sudah tahu banyak tentang seni pemurnian, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Aibo, Xing Jue langsung merasa bahwa pemahamannya tentang pemurnian telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Keduanya mengobrol sepanjang hari, sampai selendang malam. Setelah kegelapan turun, Xing Jue mengucapkan selamat tinggal kepada Aibo, pria kuat misterius itu, dan kemudian kembali ke tempat tinggalnya. Bocah ini tidak sederhana. Aku tidak tahu mengapa aku melihat bayangan bocah itu di tubuhnya. Melihat ke arah Xing Jue pergi, Aibo berdiri di halaman dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu di sini? Tiba-tiba, Xing Jue menyapu matanya yang tajam ke belakang, dan kemudian dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Dan tepat setelah suara Aibo turun, ruang di belakang Aibo tiba-tiba menggeliat, lalu sesosok muncul, dan yang ini sebenarnya adalah patriark dari klan pemurnian iblis saat ini, Yao Yutian. Sepertinya ayah sangat optimis tentang Xing Jue. Dan ketika Yao Yutian muncul, dia mendatangi Aibo dan membungkuk dengan hormat, lalu berkata sambil tersenyum. Hei, bukankah kalian juga menyukainya? Namun, Aibo sedikit tersenyum mendengar kata-kata Yao Yutian, dan berkata tanpa menjawab pertanyaan itu. Yah, kekuatan pemahaman anak ini adalah yang terbaik. Jika dia bisa terus tumbuh, masa depannya tidak terbatas. Bahkan menjadi dubu canggih kedua mungkin tidak mustahil. Yao Tianyu menatap Xing Xing sambil tersenyum wajah. Tentukan arah di mana dia tinggal, dan matanya penuh penghargaan. Kamu juga berpikir dia sangat mirip dengan Changyi, kata Aibo dengan sedikit terkejut. Yah, memang ada beberapa kemiripan di beberapa tempat, tapi yang paling mirip adalah bakat kultivasinya yang jauh melebihi orang biasa, tapi Changyi tidak punya anak, kalau tidak aku sangat meragukan bahwa Xing Jue adalah putra Changyi. Hei, kalau begitu, pernikahan boneka yang ditetapkan saat itu juga bisa menjadi kenyataan, tapi sayang sekali. Yao Yutian tiba-tiba teringat apa yang terjadi saat itu, dan ekspresi nostalgia muncul di wajahnya. Hei, jika Changyi tidak mengabdikan dirinya pada jalur kultivasi saat itu, dia tidak akan memiliki siapapun untuk menggantikannya sekarang, dan biarkan penjahat itu Dugu Haoyu mewarisi posisinya di istana mendalam. Melihat Dugu Feng sekarang, saya khawatir istana yang mendalam juga ingin. Tidak ada penggantinya. Kemudian Yao Yutian berkata lagi, dan ketika Dugu Feng disebutkan,
wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan. Jika itu masalahnya, itu adalah hal yang baik untuk klan Yaolian saya. Hanya saja kekuatan Dugu Haoyu saat ini tampaknya telah meningkat pesat, dan saya khawatir dia hanya selangkah lagi dari level itu. Dia mencapai level itu sebelumnya. Jika tidak, bahkan jika aku telah menyembunyikannya dari kematian pura-pura ini, selama dia memasuki level itu, dia pasti tidak akan membiarkan Yao Lianzuku pergi. Tetapi ketika Yao Yutian menyebutkan nama belakang Dugu Haoyu, wajah Aibo tiba-tiba menjadi serius, dan aura pembunuh yang tak terlihat melayang di sekitar tubuhnya. Bab 360. Penjahat Dugu Haoyu itu, di permukaan, munafik, tapi diam-diam melakukan sesuatu yang tercela. Menilai dari hal-hal tercela yang bisa dia lakukan terhadapmu saat itu, kematian Changi juga tidak dapat dipisahkan darinya. Maafkan hubungan itu. Ketika Aibo menyebutkan tindakan Dugu Haoyu, Yao Yutian juga menjadi sangat marah. Mengenai ambisi Xuandian, saya pikir klan Shengdan juga telah menyadarinya, tetapi sayang sekali ada terlalu banyak celah antara klan Yaolian saya dan klan Shengdan, dan sulit untuk mencapai konsensus. Sombong dan sombong, meskipun kekuatan Beast City tidak bisa diremehkan, tapi dia terlalu sombong dan sombong. Saya khawatir dia akan menjadi pilihan pertama bagi Xuandian untuk beroperasi di masa depan. Jadi tugas penting dari menghentikan Dugu Haoyu hanya bisa jatuh ke klan Yaolian saya di tubuh saya. Koleksi pemurnian artefak sekarang sudah lengkap, cepat cari bahannya, dan coba sempurnakan beberapa senjata spiritual sebelum perang besar datang. Kekuatan Yaolianzu saya akan sangat meningkat, jika tidak, kekuatan Yaolianzu saya hari ini sebanding dengan kota binatang, tetapi jauh dari lawan Xuandian, kata Aibo dengan wajah serius. Jangan khawatir, ayah, saya sudah memulai persiapan, jawab Yao Yutian dengan percaya diri. Yah, itu bagus. Tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan wajahku sekarang, dan aku hanya bisa menyerahkan semua yang ada di keluarga kepadamu. Aibo menepuk pundak Yao Yutian dengan lembut, dengan ekspresi puas di wajahnya. Ayah, sebenarnya ada satu hal lagi yang selalu ingin kutanyakan. Ketika saudara-saudaraku dan yang lainnya menemukanmu hari itu, mereka menemukan bahwa bekas luka di dadamu bukan disebabkan oleh senjata spiritual Dugu Haoyu, baju zirah yang kamu pakai hari itu. Bisakah itu menjadi senjata spiritual yang lebih kuat untuk memecahkan zirah senjata spiritual? Jadi mungkinkah Dugu Haoyu memiliki senjata spiritual lain? Tetapi pada saat ini, Yao Yutian mengertakkan gigi dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bukankah aku sudah memberitahu saudaramu untuk tidak bertanya lagi tentang masalah ini? Singkatnya, Dugu Haoyu yang menyerangku, dan Xuandian adalah musuh nomor 1 klan Yaolianku. Dan setelah beberapa tahun, Xuandian pasti akan membawa malapetaka besar ke benua ini. Untuk melawan malapetaka ini, yang harus kamu lakukan sekarang adalah memikirkan tentang bagaimana meningkatkan kekuatan klan Yaolianku secepat mungkin. Alih-alih berulang kali bertanya tentang kekuatan pihak lain. Oke, sudah larut, kamu harus kembali lebih awal. Setelah mendengar kata-kata Yao Tianyu, ekspresi Aibo tiba-tiba berubah, lalu dia berkata dengan tidak sabar. Ayah, aku akan pergi dulu. Melihat ini, Yao Yutian terkejut sesaat, lalu berhenti bertanya, tetapi berbalik dan pergi setelah memberi hormat, hanya menyisakan Abel yang turun sendiri. Wow! Tapi tepat setelah Yao Yutian pergi, ekspresi Aibo tiba-tiba berubah, lalu seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Melihat hal tersebut, Aibo buru-buru mengeluarkan pil harta karun dan melemparkannya ke mulutnya, lalu menekan dadanya dengan telapak tangannya yang berisi lapisan nafas samar untuk menggodanya, dan setelah menganiaya beberapa saat, wajahnya akhirnya membaik. Hei, aku terlalu lama mengobrol dengan Xing Jue, dan aku lupa minum obat secara teratur. Setelah lukanya membaik, Aibo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Dugu Haoyu, siapa orang di belakangmu itu? Tetapi pada saat ini, Aibo tiba-tiba mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah istana Yuanyao Tianjishuan, dan wajahnya menjadi sangat serius saat ini. Rahasia tersembunyi di hati Abel, saya khawatir hanya dia sendiri yang tahu. Keesokan paginya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yao Xingyan dan yang lainnya, Xing Jue bergegas kembali ke Shura Hall, yang sekarang menjadi pusat dari dunia yang menjulang tinggi. Dan sekarang telah menguasai 6 kota sejauh puluhan ribu mil, dan dengan perluasan wilayah, orang kepercayaan Xing Jue tidak cukup, jadi Xing Jue harus merekrut orang yang dapat digunakan kembali secepat mungkin untuk membantunya mengurus Aula Asura. Pada saat ini, susunan teleportasi kuno yang dimasuki Xing Jue telah dibuka, dan aliran cahaya biru muda terus-menerus melewati Xing Jue. Merasakan perubahan aneh ini, Xing Jue menemukan bahwa dia sepertinya dapat menyentuh sesuatu tentang susunan teleportasi ini. Kekuatan ruang di terowongan ruang angkasa. Mungkin setelah mencapai level itu, kamu juga bisa menguasai kekuatan ruang yang begitu misterius. Merasakan kekuatan ruang di sekitarnya, Xing Jue tidak bisa menahan senyum penuh harap. Setelah berhubungan dengan pembangkit tenaga Zandi, Xing Jue semakin mendambakan level kekuatan itu, jadi sekarang Xing Jue tidak sabar untuk mencapai level itu secepat mungkin. Dan setelah mengatur hal-hal penting Istana Shura, Xing Jue akan memasuki reruntuhan yang dapat memperlambat waktu untuk kultivasi jangka panjang, dan berusaha untuk menyentuh ambang alam itu secepat mungkin. Tiba-tiba Xing Jue memutar pergelangan tangannya, dan armor perang ungu emas yang bersinar dengan cahaya ungu muncul di tangannya. Di terowongan luar angkasa susunan teleportasi, Xing Jue punya waktu untuk menonton armor ungu dan emas ini. Armor pertempuran ungu emas ini sangat kuat dalam pertahanan, begitu kuat bahkan serangan kekuatan penuh Xing Jue tidak dapat mematahkannya, dan penampilannya juga sangat cantik tetapi tetap mendominasi. Itu pasti keberadaan teratas di antara harta karun, dan itu memang sepadan begitu identitas senjata spiritual. Hei, biarkan aku benar-benar merasakan kekuatanmu. Tiba-tiba, dengan gelombang jubah lengan Xing Jue, dia benar-benar mengenakan baju besi ungu emas ini langsung di tubuhnya, dan pada saat ini tubuh Xing Jue merasakan gelombang kekuatan. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini kekuatan armor emas ungu? Pada saat ini, Xing Jue hanya merasa bahwa tubuhnya tampak puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah itu kecepatan, kekuatan, atau pertahanan? Itu jauh dari sebelumnya. Sebanding, saat ini, Xing Jue bahkan curiga bahwa dirinya telah mencapai level Kaisar Shan yang legendaris. Armor perang ungu emas yang dekat dengan senjata roh saja sudah sangat kuat. Jika aku memurnikannya menjadi senjata roh asli, seberapa kuatkah itu? Mungkin bahkan Kaisar Prajurit bisa melawan Bar. Merasakan perubahan pada tubuhnya saat ini, Xing Jue sangat bersemangat, dia tidak pernah membayangkan bahwa baju perang Zijin ini akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dan selama dia berpikir bahwa dia dapat sepenuhnya menyempurnakan baju besi emas ungu ini menjadi senjata spiritual melalui buku pemurnian artefak, Xing Jue akan merasa lebih sulit untuk mengendalikan kegembiraannya. Pada saat ini, Xing Jue bahkan merasa bahwa hari balas dendamnya tidak jauh. Apakah sepotong baju perang Zijin saja membuatmu merasa bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Kaisar Shan? Tetapi pada saat ini, suara seorang lelaki tua yang penuh aura jahat tiba-tiba terdengar di telinga Xing Jue. Siapa? Pada saat ini, Xing Jue tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya, dan segera mengalihkan pandangannya yang hati-hati, mencari orang yang berbicara. Anda harus tahu bahwa di terowongan luar angkasa dari susunan teleportasi kuno, tidak mungkin untuk berbicara sama sekali, dan saat ini seseorang dapat berbicara dengan Xing Jue, yang membuat Xing Jue tidak terkejut. Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah akulah yang bisa membunuhmu. Mati, bocah. Bas. Tiba-tiba,
Xing Jue merasa ruang berkedip dengan cahaya biru di sekitarnya. Dia mulai berubah terdistorsi. Pada saat yang sama kekuatan penindas yang kuat menekan Xing Jue, dan Xing Jue merasa bahwa selama tekanan ini berhasil mengenai dirinya, hidupnya mungkin dalam bahaya. Pelindung jiwa. Pada saat kritis ini, Xing Jue tidak duduk diam, tetapi berdiri untuk menghindari serangan ini, kekuatan keseluruhan tubuh. Sialan. Tetapi meskipun demikian, Xing Jue menemukan bahwa dia masih tidak bisa menghilangkan kekuatan penahan yang disebabkan oleh susunan teleportasi, tetapi kekuatan yang kuat itu masih menekan Xing Jue. Pengekangan susunan teleportasi melambat, tapi itu tidak menghentikan serangan ke Xing Jue. Tidak semudah itu membunuhku. Cincin perak cahaya bintang. Pada saat kritis ini, Xing Jue juga mengertakkan gigi, lalu tiba-tiba melepas cincin perak Starlight di tangannya, dan menghadapi kekuatan penyerang yang tiba-tiba membuang. Boom, gemuruh. Kemudian dengan gerakan pikirannya, energi mengerikan meledak dari cincin perak cahaya bintang, dan cincin perak cahaya bintang itu benar-benar meledak. Harta yang dapat meledak dengan sendirinya, ini adalah fungsi unik dari harta yang dimurnikan dari tubuh yang hidup. Tetapi setelah membiasakan diri dengan rahasia pemurnian senjata, Xing Jue menemukan bahwa harta apapun dapat benar-benar meledak, dan itu disempurnakan oleh kekuatan alam. Ledakan diri dari harta itu bahkan lebih besar, dan kekuatan mengerikan ini akan diubah oleh kekuatan pemiliknya. Jadi sekarang kekuatan yang meletus dari cincin bintang cahaya perak bahkan lebih kuat hingga ekstrim, dan akhirnya berhasil menahan serangan itu. Pada saat ini, di ruang ini, ada semangat juang merah tua yang keras di mana-mana, dan kekuatan cahaya bintang yang jernih, dan kekuatan yang begitu kuat membuat Xing Jue sedikit sulit untuk dilawan. Tidak hanya terowongan ruang angkasa dibentuk oleh susunan teleportasi kuno mulai muncul retakan di Xing Jue. Boom gemuruh. Akhirnya, kekuatan yang menakutkan melampaui beban terowongan ruang angkasa, menyebabkan terowongan ruang angkasa hancur. Pada saat ini, ruang Xing Jue mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan ketika rotasi berakhir, Xing Jue sudah meninggalkan ruang terowongan datang ke langit yang dipenuhi awan putih. Sialan, apakah ini kekuatan Kaisar Shan? Pada saat ini, Xing Jue melangkah ke dalam kehampaan, melihat sekeliling dengan panik, meskipun Xing Jue juga diserang oleh riak energi dahsyat sebelumnya. Tapi untungnya, armor emas ungu membantu Xing Jue menyerap sebagian besar serangan, jadi sekarang Xing Jue hanya menderita luka ringan. Tapi meski begitu, Xing Jue masih takut dengan apa yang terjadi sebelumnya. Karena Xing Jue dapat merasakan bahwa orang yang menyerangnya pasti sandi yang kuat. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.